dalam pembahasan di Cafe Puisi ini sedapat mungkin kita menghindari apa yang namanya gibah, gosip atau apapun, tetapi kita menghadirkan narasumber yang bertindak positif, mudah-mudahan menginspirasi. Bang Wismar, Mbak Cang Doni sama Mas Teguh. Mas Teguh dulunya kan wartawan senior nih, terus sekarang bikin podcast tentang Cafe Puisi ya. Apa sih motivasi yang membuat Mas Teguh membuat Cafe Puisi ini? Oke, sebenarnya sih nggak ada motivasi ya. Kalau motivasi kan pamrih. Nah, sementara saya hidup berusaha tidak ada pamrih. Lillahi ta'ala lah. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan punya nilai ibadah. Makanya dalam pembahasan di Cafe Puisi ini sedapat mungkin kita menghindari apa yang namanya gibah, gosip atau apapun, tetapi kita menghadirkan narasumber yang bertindak positif, mudah-mudahan menginspirasi, ya kan. Mudah-mudahan orang bisa mencontoh kebaikan, kira-kira gitu kan. Makanya ya kita hadirkan benar-benar siapapun yang menjadi narasumber di sini pasti ceritanya yang positif semuanya. Tentang kesuksesan, tentang perjuangan, tentang kecintaan apapun itu. Terus ya mudah-mudahan juga kita ada satu misi, bukan misi lah. Kita ada puisi kan, baca puisi, ya orang itu udah mulai banyak yang nulis puisi itu banyak, tetapi yang membaca itu nggak ada. Jarang orang yang membaca puisi. Hanya orang rata-rata menulis puisi mungkin diterbitkan, ya sudah gitu aja. Padahal puisi menjadi hidup. Ada jiwanya ketika dibaca, dengan ada penekanan, dengan ada dinamik, dengan ada penjiwaan di dalamnya, orang jadi paham. Bisa jadi orang akan beda memahami ketika membaca sendiri dengan ketika dibaca oleh si penulisnya, ya kan, dengan sungguh-sungguh sehingga pesannya sampai. Nah, kembali alasan membuat ini sebenarnya kita udah pernah bikin dengan Bismar juga, namanya Puisi Pagi. Konsepnya hampir sama ya konsepnya, dan itu udah monetis. Coba ya kita akhirnya oke, itu udah tutup, kita buka yang baru lagi dengan tema yang kurang lebih sama ya bisa. Ya, hampir sama. Hampir sama. Kalau dulu di Puisi Pagi itu karena kita tayang tiap jam 6 pagi setiap hari. Upload setiap pagi. Mengejar berita-berita yang viral. Oh iya, tema-tema yang diangkat adalah yang lagi viral dan yang lagi jadi bahan pembicaraan. Itu di bidang politik, di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang apapun, tapi yang lagi viral. Nah, kalau ini enggak, kita hal-hal yang memang seharusnya menjadi viral. Jadi mungkin yang kita angkat nggak viral, tetapi harusnya inilah yang kira-kira viral. Kayak contohnya hari ini kita mendatangkan Miss Ayu. Miss Ayu itu kenapa kita tertarik untuk angkat, karena itu menjadi contoh yang baik. Dia orang yang punya nasionalisme tinggi, ya kan. Terus juga dia ikut berperan sehingga K-pop dan drakor menjadi sangat populer di Indonesia. Salah satunya kinerja beliau menjadi translator loh, sehingga orang bisa tahu jalan cerita Korea ya karena jasa si translator. Tentu bukan hanya dia seorang, tetapi dia salah satu yang mengawali sehingga menjadi sangat populer gitu. Cukup unik juga podcastnya, ada puisinya ya. Jadi mungkin akan mengedukasi bahwa generasi muda tidak melupakan puisi mungkin ya. Iya. Terus untuk perkembangan selanjutnya, apakah nanti dari Cafe Puisi ini akan mendatangkan anak-anak muda yang akan mengetahui sejarah-sejarah nasional atau sejarah Indonesia mungkin? Kita pernah menghadirkan narasumber namanya Paroso Daras. Beliau itu memang pakar di bidang Bung Karno. Jadi makanya harusnya hari ini beliau hadir, cuma ada tugas yang lain, tapi mungkin next minggu depan kita akan hadirkan. Jadi kalau mau bertanya tentang Bung Karno, seluruh Indonesia ya sama Paroso Daras. Dia satu-satunya orang yang paham Bung Karno. Kenapa satu-satunya? Karena yang lain-lainnya udah banyak yang meninggal, yang menekuni tentang Bung Karno dari kecil sampai jadi presiden sampai wafatnya Pak Roso Daras. Dia udah menulis buku belasan, sehingga kalau misalnya kita tanya, Pak Roso ibaratnya itu kayak ensiklopedianya Bung Karno lah. Tahun kapan Bung Karno misalnya khitan, kapan sekolah SD, kapan nggak ada SD ya, SR dulu ya, atau mungkin SR belum ada, sekolahnya Belanda ya, sekolahnya Belanda. Jadi
Itu ini misalnya kita mau bahas tentang Bung Karno. Ketika kita bahas tentang puisi, kemarin kita hadirin bintang tamu namanya Mas Arif ya. Arif Wicaksono. Arif Joko Wicaksono. Dia pakar juga di bidang kepenyairan. Dia udah nulis buku belasan juga. Jadi kita menghadirkan narasumber yang mudah-mudahan dia punya kapasitas yang mumpuni di bidangnya. Sehingga yang nonton Cafe Puisi itu benar-benar dapat informasi dari orang yang benar-benar punya kapasitas untuk bicara tentang puisi, untuk bicara tentang sastra, dan beliau juga dosen gitu loh. Jadi kenapa saya anggap dia penyair? Dari SMA sudah nulis puisi dan dihonori nama media gitu loh. Artinya dia benar-benar bahkan untuk sekolah waktu di SMP SMA itu dari honor menulis puisi. Itu udah penyair banget itu. Gitu. Oh, terus apakah ada Cafe Puisi ini hanya fokus di satu satu tema atau banyak, misalkan tentang kesehatan kah, tentang anak-anak muda sekarang yang kemarin yang banyak cerita lagi viral masalah anak-anak muda Citayam lah ya, atau seperti apa gitu? Iya, jadi kita itu nggak membatasi diri untuk membahas apa. Ya mungkin next kita bisa juga membahas SCBD ya, itu yang lagi Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok itu ya. Bisa jadi, cuma kita cara menyajikannya mungkin beda. Ini adalah kayak semacam shock culture ya gitu kan ya. Ketika orang-orang Depok seperti Harajuku di Jepang gitu kan, dia hadir di jalanan di Sudirman dengan percaya diri, dia memakai dandanan ala mereka. Mungkin ini juga satu gerakan kebudayaan tersendiri ya, yang dihadirkan dari teman-teman yang kebanyakan dari Citayam ya. Saya juga udah nonton itu di YouTube-nya, bahkan diapresiasi sama Pak Sandiaga Uno sebagai Menparekraf ya. Itu yang penting menjaga kebersihan dan tidak menjadi keributan kira-kira ya. Kita support lah sejauh itu. Dan nyatanya mereka tuh hadir tuh rata-rata bikin konten karena ngelihat Jakarta udah rapi, bagus ya, sudut pojok-pojoknya bisa dijadikan untuk konten istilahnya gitu. Ya itu nggak apa-apa juga. Nah makanya Cafe Puisi itu tidak mau terjebak oleh kata-kata viral itu sendiri. Iya. Salah satu contohnya mungkin kita pernah bahas narasumber korban investasi bodong. Investasi bodong. Ya, walaupun sudah agak lama, beritanya agak lama, udah lama. Tapi kita bukan bahas karena dia lagi viral, tapi apa sih bahayanya di mana? Biar masyarakat Biar masyarakat paham. Gitu. Dan juga kita juga pernah menghadirkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Umur 9 tahun, 7 tahun udah bisa nulis puisi, udah mau baca puisi dan berani. Berani. Itu juga Nah, patut gitu. diapresiasi kayak gitu-gitu. Baik, terima kasih. Semoga Cafe Puisi ke depan lebih Amin. 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 lancar, lebih banyak bermanfaat bagi Amin, semua amin. kalangan lah ya. Mungkin ada satu kalimat aja puisinya dong buat saudara dan sorry. Terus gimana Cafe Puisi ini telah hadir intinya di kita semua. Cinta bukan karena kelembutan tanganmu yang membuatku terus tertarik untuk bertemu kamu. Bukan pula karena bening matamu yang membuatku aku ingin selalu menatap wajahmu. Bukan juga lantaran ikal rambutmu yang membuat hatiku terjerat di hatimu. Yang aku rasakan adalah rindu. Rindu yang terus tanpa ada jedanya. Bahkan di saat kau berada di sampingku, hatiku tetap rindu. Pertemuan pun tak sanggup memadamkan api rindu. Entah berapa juta kata yang telah kita habiskan bersama. Itulah barangkali karena kita telah berjanji untuk tetap saling mengingat tentang aku dan kamu. Matahari, bulan dan bintang
tak bosan menjadi teman di saat kita memadu cinta. Engkau menangis saat pertama ku cium tanganmu. Engkau khawatir di saat tanganmu menjadi keriput, maka hilang juga cintaku padamu. Perlu engkau tahu, cintaku padamu bukan karena apa-apa yang ada padamu, bukan pula karena apa yang ada di dalam diriku, tapi semoga aku mencintaimu karena kesetiaanku padanya. Terima kasih. Satu Nusantara, jangan lupa saksikan terus Cafe Puisi di channel YouTube Cafe Puisi setiap Selasa dan Jumat. Salam Puisi Indonesia. Assalamualaikum.